Ya kan seperti itu. Nanti COVID-nya selesai, gizi buruknya tambah, TBC-nya dodrol lah ya kepiye malahan. DBD-nya sekarang sudah DBD-nya sudah mulai. Nah, kemarin saya juga rumah sakit, kita kumpulkan rumah sakit untuk kehati-hatian juga. Didiagnosa pasiennya DBD meninggal, aku wis ngeluh aku. Setelah dicek ke rumah ternyata pasiennya urip. Sudah screening, kemudian dia harus mantau yang ODP. Kalau ada yang PDP atau positif kita harus kontak tracing. Kemudian setelah itu bagaimana kita harus ngawal sampai rapid test. Kemudian masih ada kegiatan sekarang jaga posko. Kemudian juga ini kan musim peaknya 5 tahunan DBD, TBC, gizi buruk. Ya, kalau di puskesmas kan pelayanan primer. Kalau ini hanya melakukan kecuali yang emergency gini lah, yang kontrol-kontrol terus gimana gitu loh. Maksudnya surat ini itu apa tidak akan menimbulkan masalah? Menurut saya kan. Kapan terbit suratnya? Suratnya per 9 April. Nomornya Bu, nomor. Jadi diterima dinas kapan itu? Saya terima 2 hari yang lalu. Saya nggak terima, nggak pernah dapat. Tapi gini ini kan kita terus share-sharean gitu. Bu, kalau misalnya begini Bu, artinya apakah dengan surat ini mungkin ada mengesampingkan penyakit yang lain Bu? Ya iya itu. Karena kan ada pasien yang rutin itu, maksudnya kalau gagal ginjal kan juga harus. Ya kalau gagal ginjal sih mesti pelayanan ya, nggak boleh ditunda ya. Tetapi kalau itu hipertensi, terus penyakit seandainya operasi elektif seandainya sudah terencana, oh iya itu uji-ujinya perlu diambil pada bulan apa lah, besok apa ya numpuk. COVID ini sampai kapan kita tidak ngerti gitu loh. Ya kehati-hatian tuh harus, terus memanage tenaga sehingga ya mungkin rohnya adalah hemat tenaga ya sekarang. Jadi sifat kehati-hatian, terus yang penting itu kan kita bagaimana menghindari kontak terlalu erat ya, terlalu berlebihan, sehingga kita namanya himbau ke masyarakat kalau tidak sakit ini tolong untuk tetap di rumah. Maksudnya itu juga seandainya ke rumah sakit yang ngantar nggak perlu 2 atau 3 orang, cukup 1 orang. Kalau bisa sendiri ya sendiri, itu kan bentuk untuk menghindari kerumunan masyarakat, social distancing kan seperti itu. Jadi mungkin ini ya puskesmas ya pada ribut sebetulnya. Kalau sikapnya sendiri dari Pemkot Dengan sikapnya himbauan itu langkah yang dilakukan Pemkot. Ya nanti kita akan koordinasikan ke teman-teman rumah sakit, karena rumah sakit kita kan ada 17 ya yang ada di Solo ya. Kita harapkan tetap pelayanan kepada masyarakat itu jangan dikesampingkan. Nanti COVID tertangani yang lain muncul ya piye no malahan. Ya toh? PR lagi ya kan seperti itu. Nanti COVID-nya selesai, gizi buruknya tambah, TBC-nya dodrol lah ya kepiye malahan. DBD-nya sekarang sudah DBD-nya sudah mulai. Nah, kemarin saya juga rumah sakit, kita kumpulkan rumah sakit untuk kehati-hatian juga. Didiagnosa pasiennya DBD meninggal, aku wis ngeluh aku. Setelah dicek ke rumah ternyata pasiennya urip. Saya minta untuk Pak Dirjen untuk himbauan itu ditinjau kembali. Jangan sampai kalau klinik rumah sakit
di seluruh Indonesia tidak melayani masyarakat umum, itu nanti akan memenuhi puskesmas yang ada di wilayah. Nah, sehingga program untuk pencegahan penyebaran virus corona ini nanti tidak akan tercapai karena kita tidak tahu. Namun kalau di rumah sakit sudah diatur tempat duduknya dan sebagainya, tetap melayani pelayanan umum, menurut saya lebih baik. Jadi yang terkonsentrasi ya mestinya harus dibagi lah. Yang melayani umum ada sendiri, yang melayani tentang COVID-19 ya harus di grup sendiri, mamanya seperti itu lah. Boleh meskipun lagi pandemi tapi nggak boleh penyakit lain diabaikan. Oh, tidak boleh loh. Solo ini kan mempunyai tanggung jawab yang cukup berat. Satu untuk demam berdarah, dua untuk stunting, tiga untuk HIV/AIDS, yang keempat TBC, yang kelima gizi buruk. Lah kalau semua masuk ke puskesmas jadi penuh, kita tidak bisa melayani dan tidak bisa protokol kesehatan ini tidak mungkin akan tercapai karena puskesmas tempatnya terbatas. Nah, sehingga kami mohon dan mengimbau pada Pak Dirjen untuk ditinjau kembali surat edaran atau yang untuk rumah sakit untuk tidak melayani penyakit yang umum ataupun melayani masyarakat secara umum.